Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ainun di sini pada mata pelajaran seni budaya. Sudah siap semua ya? Kita akan melanjutkan lagi pada mata pelajaran seni budaya setelah pada minggu-minggu kemarin kita membahas pada bab pertama. Ya, sudah dipindah ke buku tulis ya. Diingat-ingat itu untuk tugasnya. Kemudian untuk hari ini karena materi kita di semester 1 sudah selesai, di sini kita akan membahas soal-soal pada halaman 57 itu yang isi saja. Yang ABC-an tetap kalian kerjakan ya, tetap kalian kerjakan. Ini yang halaman 57 sudah dikerjakan belum? Nah, sudah dikerjakan belum yang putra? Sudah dikerjakan, yang putri dikerjakan ya. Ini nanti akan Bu Ainun bahas. Nanti silahkan ditulis salahnya berapa. Nanti untuk penilaian mudah, yang penting sudah kalian cocokkan ya. Di halaman 57. Ayo semua diperhatikan. Sudah dipersiapkan bukunya. Mari kita mulai dulu dengan bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja pada halaman 57 itu kita akan membahas soal-soal berkaitan dengan penerapan ragam hias pada bahan apa kemarin? Tekstil dan ragam hias pada bahan dasar kayu ya, diingat-ingat. Kalau bahan tekstil itu berarti pada kain. Kalau bahan dasar kayu berarti penerapan ragam hias pada bahan dasar kayu. Ya, paham ya? Untuk soal yang pertama diperhatikan. Bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu karya disebut apa coba? Ya, bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang. Masih ingat untuk pengertian ragam hias pada semester 1? Ya, ada istilah pola yang diulang-ulang dalam suatu karya disebut ragam hias. Itu jawaban yang betul. Ya, jadi hiasan, bentuk dasar hiasan yang biasanya menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu karya itu namanya ragam hias. Bentuk dasar ragam hias. Diingat-ingat. Ya, itu jawaban yang betul. Yang salah ya tetap disalahkan. Jawaban yang betul ditulis biar kalian paham. Kemudian soal yang kedua, gambar di bawah ini merupakan penerapan ragam hias motif. Ini bonus karena tidak ada gambarnya ya. Jadi nanti harusnya di situ ada gambarnya. Ya, motif apa, baik pada kain ataupun pada kayu. Ini nggak ada gambarnya. Nomor 2, bonus. Nomor 3, diperhatikan. Ragam hias berupa objek manusia yang digambar dengan mendapat pengayaan bentuk. Disebut apa? Ingat-ingat, ragam hias. Kan ada berapa coba motifnya? Flora, fauna, geometris, dan figuratif. Nah, sekarang kalau objeknya manusia, berarti apa disebut apa? Figuratif. Itu jawaban yang betul ya. Jadi kalau objeknya manusia berarti figuratif. Kalau flora tumbuhan, fauna hewan ya. Kalau geometris berarti garis. Kalau geometris garis. Paham ya? Nomor 4, diperhatikan yang betul dicatat. Bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan pembuatan busana dan berbagai kerajinan lain disebut apa coba? Tadi sudah saya jelaskan. Kalau kain apa namanya? Bahan dasar tekstil. Jawaban yang betul itu bahan dasar tekstil untuk nomor 4. Nomor 5, jenis tekstil yang memiliki sifat lembut, licin, dan berkilat disebut apa? Jenis-jenis tekstil. Ada berapa coba jenis tekstil di situ?
Ya, kemarin sudah saya jelaskan ada sutra ya. Kemudian ada apa lagi? Jenis-jenis tekstil itu. Nah, ada katun, ada wol, kain kan macam-macam ya. Kalau yang bentuknya sifatnya lembut, licin, berkilat itu disebut sutra. Ya, itu jawaban yang betul. Ya, mudah. Kalau kalian mau membaca apalagi mau merangkum, semua ada. Ketika mengerjakan soal lebih mudah. Ya, nomor 5 jawabannya sutra. Nomor 6, kain tenun yang pembentukan ragam hiasnya dibuat dengan cara mengikat bagian-bagian benangnya. Nah, ini macam-macam kain tenun. Ya, kalau caranya dengan mengikat berarti namanya tenun ikat. Ya, tenun ikat kan macam-macamnya ada di situ. Ya, pada macam-macam tenun ada batik kraton ya, kemudian ada batik kawung, ada tenun ikat, ada songket. Itu loh. Motif batik yang dengan cara mengikat berarti tenun ikat. Lanjut ya. Kemudian nomor 7, penggunaan cat saat melukis papan kayu sebaiknya titik-titik agar warna terlihat lebih sempurna. Diapakan coba? Agar warna terlihat lebih sempurna ketika menggunakan cat pada bahan dasar kayu sebaiknya diulang-ulang. Nah, itu jawaban yang betul, harus diulang-ulang biar hasilnya lebih baik ya. Kalau salah ya disalahkan, betulnya apa ditulis untuk belajar. Nomor 8, hal yang harus dipersiapkan sebelum mengukir kayu. Sebelum mengukir kayu apa coba yang disiapkan kalian? Ketika mau mengukir kayu, ya, apa yang dipersiapkan? Alat. Nah, mempersiapkan alat. Kemudian apalagi yang perlu dipersiapkan? Mempersiapkan motif yang akan digambar, harus disiapkan. Itu 2 saja enggak apa-apa. Hal yang perlu dipersiapkan sebelum kalian mengukir, yang pertama itu mempersiapkan alat, yang kedua mempersiapkan motif yang akan kalian gambar. Itu ada 2 persiapan pertama. Kalau jawabannya 1 nilainya setengah. Ya. Kemudian nomor 9, salah satu alat yang digunakan untuk mengukir. Apa untuk mengukir? Alat digunakan untuk mengukir di situ. Ya, ada alat loh ya, bukan bahan. Kalau bahannya untuk mengukir kan ada bahan kayu. Kalau alatnya pahat, paku, ya, beberapa alat yang lain di situ kan ada pahat, paku, ada sikat hijau. Sebutkan 3. Kalau sudah 3 nilainya betul, kalau kurang dari 3 nilai setengah. Pahat, ya, kemudian ada sikat hijau, palu, itu yang perlu dipersiapkan. Kemudian nomor 10, hasil menggambar corak di atas kain dengan menggunakan canting dan bahan dasar malam apa namanya? Membatik. Nah, mudah itu, Mas, ada yang salah? Yang mudah itu nomor 10 jawabannya membatik. Itu soal-soal yang sudah harus kalian kuasai, itu ditulis. Silahkan kalau betul nilainya 10, satu angka nilainya 10 kalau betul, kalau setengah berarti 5. Silahkan dijumlah, ditulis di situ nilainya berapa. Nanti itu akan saya jadikan acuan penilaian untuk ulangan harian bab 1. Yang jujur ya, kalau yang nggak mengerjakan ya berarti 0 nilainya ya. Itu diperhatikan untuk bab 1 semester genap sudah selesai. Tetap kalian harus sering membaca, tugasnya diperhatikan karena kita tidak bisa pembelajaran secara langsung. Jadi tugas-tugas itu yang akan menunjang penilaian kalian. Sudah bisa dipahami ya untuk pelajaran SBK. Saya tutup, kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.